Amin. Hari ini saya akan berkhotbah, temanya sangat sederhana Bapak Ibu ya. Nggak ribet, nggak ruwet, bahkan juga nggak panjang. Karena itu bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya, bilang gini, jangan tidur. 1, 2, 3 ya. Karena saya nggak lama khotbahnya Bapak Ibu, kalau Anda tidur saya khawatir Anda bangun udah bubar, nggak ada orang lagi di ruangan ini ya. Boleh dimunculkan slide saya ya, hari ini judul khotbah saya adalah Word of Mouth gitu ya, perkataan dari mulut. Ini topik yang kayaknya udah berkali-kali dikhotbahkan dan Anda mungkin familiar. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang perspektif yang agak berbeda hari ini. Ada 3 poin yang kita akan pelajari Bapak Ibu ya. Nah mari kita buka, kita lihat dulu ayatnya. Di dalam Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Bapak Ibu, apa yang coba disampaikan oleh ayat ini adalah begini, jangan remehkan lidahmu, perkataanmu, mulutmu, karena walaupun kelihatannya ini kecil dan sepele, tapi efeknya seringkali sangat besar. Begitu mudahnya buat kita itu melemparkan sebuah perkataan, Bapak Ibu, bagi Anda yang bisa berbicara secara verbal, ngomong itu kan gampang katanya ya, Pak ngomong mah gampang, katanya gitu ya, ngomong memang gampang. Ngomong yang benar itu yang gak gampang Bapak Ibu ya. Asal buka mulut itu keluar suara itu gampang. Asalkan Anda bisa bicara secara verbal, bukan yang kebetulan bisu gitu ya. Anda bisa ngomong apa saja, tapi masalahnya adalah apa isi perkataan itu dan apa akibat dari perkataan itu yang seringkali orang itu tidak pikirkan jauh-jauh. Nah kita akan belajar 3 poin mulai dari sekarang. Boleh dimunculkan poin yang pertama. Ya. Apa sumber sikap dan perkataan kita, Bapak Ibu? Gini, seringkali kata-katanya bisa sama, tapi sumber sikap hatinya berbeda. Orang bisa saja memuji seseorang, tapi hatinya ingin memanipulasi, pengen nipu. Makanya dia puji-puji orang ini supaya terlena nanti bisa ditipu. Tapi ada orang memuji, hatinya memang benar-benar tulus pengen memuji. Nah itu akan berbeda dampak dan hasilnya. Walaupun kalimatnya sama. Makanya Bapak Ibu kalau sesi praise and worship kayak tadi gitu ya. Semua orang nyanyi lagu yang sama. Nadanya juga mirip-mirip kurang lebih kecuali yang memang tuli nada. Ya Bapak Ibu ya. Nadanya agak keluar-keluar dikit. Tapi kan kata-katanya mirip sama semua. Tapi apakah dampak kepada hidup mereka sama? Belum tentu. Tergantung dari apa? Sumber perkataannya itu datangnya dari apa? Dari hatimu. Nah kondisi hatimu mempengaruhi perkataanmu akan jadi seperti apa. Makanya Bapak Ibu banyak orang tiap hari Minggu ya datang ke gereja. Nyanyi lagu yang sama. Tapi kok ada orang yang pulang tuh dapat sesuatu dari Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, dikuatkan hatinya. Tapi ada orang yang pulang-pulang malah uring-uringan. Itu tadi lagu apa sih ya? Kenapa sih milihnya lagu kok kayak begitu ya? Bahasa Spanyol susah saya nyanyinya gitu ya. Wow, ngamuk-ngamuk gitu kan. Lagu yang sama Bapak Ibu. Bukan perkataannya yang menentukan, tapi apanya? Hatinya Bapak Ibu. Makanya boleh kita lihat next slide. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Artinya begini Bapak Ibu, tidak bisa mulut yang sama mengeluarkan 2 jenis. Ya, mungkin kalimatnya sama nih, tapi sebenarnya jenisnya berbeda. Yang satu sungguh-sungguh perkataannya tulus, yang satu perkataannya mungkin mau memanipulasi, lip service, cuman sekedarnya saja. Nah Bapak Ibu, makanya Amsal 4 ayat 23 ayat berikutnya. Ini ayat penting sekali.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar apa Bapak Ibu? Kehidupan. Salah satunya terpancarnya melalui apa? Perkataan. Bapak Ibu. Makanya kalau Anda lihat hidup seseorang, Anda pengen tahu hidupnya kayak apa? Coba cek perkataan-perkataannya itu bentuknya kayak apa. Bukan kalimatnya loh ya, tapi perkataan bentuknya itu seperti apa. Contoh, kalau Anda ketemu orang yang setiap kali ngumpul sama Anda, selalu ngeluh, ngomel, ngedumel, ngomongin orang, gak puas dengan hidup ini, gak puas dengan itu, Anda akan sudah bisa menebak kurang lebih kehidupan dia itu seperti apa. Karena udah kelihatan memancarnya itu apa. Memang gak 100% bisa dinilai dari itu, tapi kita bisa punya gambaran orang itu kurang lebih seperti apa. Kalau Anda ketemu orang, ya setiap kali ketemu dia selalu kayak ngomongnya, ini gimana sih? Kok kayak gini. Itu juga tuh, itu gak bener tuh. Wah, kita akan bisa menebak orang ini gak pernah mengalami kepuasan dalam hidupnya. Semuanya serba salah, semuanya serba buruk, semuanya serba negatif. Jadi kapan bagusnya? Gak ada. Bahkan yang bagus datang aja, dia masih bisa bilang, kenapa begini? Masih untung udah begitu. Tapi masih nanyanya kenapa begini. Kan Bapak Ibu ya? Pernikahan Bapak Ibu ya kan. Kalau mau ngecek pernikahan salah satu, ini cuma salah satu. Bukan satu-satunya dan bukan yang absolut ya. Tapi salah satunya adalah coba ngelihat bagaimana suami istri itu saling ngobrol, saling bicara ya. Bukan cuma isi perkataannya tapi the way cara mengatakannya. Itu kita akan bisa punya gambaran gitu ya. Sini saya. Ini kenapa nggak dibenerin sih? Ini kenapa gini. Kita langsung kayak punya gambaran. Oh kurang lebih kayak begitu. Bukan isi perkataannya, tapi the way mengatakannya itu pun juga adalah sebuah perkataan Bapak Ibu. Nah makanya kenapa di sini penting? Hatimu itu adalah sumbernya. Kalau hatimu itu nggak benar, perkataanmu itu akan jadi cenderungnya juga nggak benar. Nah problemnya Bapak Ibu di sini kalimatnya itu bunyinya gini, jagalah hatimu. Hatimu berarti hatinya siapa Bapak Ibu? Hati saya sendiri. Banyak orang kenapa punya problem dengan perasaan, dengan hati, dengan kejiwaannya, susah untuk menang. Karena dia menggantungkan kondisi hatinya itu yang suruh jaga orang lain. Itu orang kalau ngomong kayak gitu ya, nggak menjaga perasaan saya. Ya memang orang tuh gitu Bapak Ibu ya. Susah jaga perasaan orang lain. Ya. Kalau Anda minta orang lain semuanya itu untuk ngertiin Anda, wah Anda pasti stres Bapak Ibu. Dulu saya hidupnya kayak gitu, makanya saya kurus Bapak Ibu. Anda jangan terlalu tegang lah Bapak Ibu sama saya ya. Cobalah senyum dikit, 1, 2, 3. Nah gitu loh Bapak Ibu, saya udah kurus tolong diampuni ya Bapak Ibu ya. Nah saya dulu kayak gitu, tuh orang kok gitu sih, tuh orang kok gitu sih, tuh orang kok gitu sih, tuh orang. Saya berharap semua orang itu ngerti saya, kalau saya tuh diomong kayak gini tuh perasaan saya tuh sensitif, saya tuh bisa marah. Kalau pakai kata-kata, Bapak Ibu satu hari ya saya pernah di media sosial, kan saya kebetulan kerjaan saya tuh urusannya sama Instagram gitu ya. Saya posting-posting di Instagram. Satu kali ada orang komentar postingan saya, dia gak setuju sama postingan saya. Bla 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 bla. Nah terus kan saya bales ya, maksudnya bales tuh saya jelaskan gitu. Kalau yang ada di pemikiran saya itu kayak begitu. Tapi saya pakai katanya Anda. Bapak Ibu, menurut Anda kata Anda itu sopan gak sih? Anda, kamu, elu, Bapak Ibu pilih mana? Kalau mau yang lebih halus, respect, Anda, kamu, elu, you, pilih mana? Misalkan ya pemain keyboard, apa kabar Anda hari ini? Nah, kan gitu ya. Kamu gimana kabarnya hari ini? Nah lumayan. Gimana kabar lu? Nah, udah agak gak enak kan? Kabar you gimana kabar you? Nah itu juga kayak gimana gitu ya. Kan kalau bagaimana kabar Anda itu udah paling hormat, bener gak Bapak Ibu? Dia bales, jangan pakai kata Anda, sangat tidak sopan. Hah? Terus saya harus pakai kata apa lagi gitu ya Bapak Ibu? Bapak Ibu nangkep gak artinya gini? Dia berharap saya itu bisa nyesuaiin dengan hatinya dia. Saya yang disuruh jagain hatinya dia. Jaga hati saya sendiri aja susah ngadepin elu. Gimana saya mesti jaga hati kamu? Bapak Ibu nangkep maksud saya enggak? Kenapa banyak orang Kristen tuh suka uring-uringan di gereja? Karena dia minta, Pak Gembala jaga hati saya ya. Tolong ya Pak Gembala, nggak boleh loh kayak gitu ya.
Tolong ngomongnya jangan kayak gini ya, tolong gerejanya dibikin gini ya, tolong gini-gini. Jaga hati saya Pak, karena hati saya ini agak susah ngejaganya. Lah udah tahu susah malah suruh orang lain yang jaga. Nih Bapak Ibu, kalau saya tahu anak saya ini aktif banget, saya nggak suruh orang lain jagalah, saya jaga sendiri karena saya tahu susah ngejaga anak saya. Nah, banyak orang Kristen tuh suka gitu Bapak Ibu ya. Berharapnya orang lain yang benar gitu ya. Nih hati saya ini nggak benar, tolong yang lain jadi benar supaya jadi ikut benar saya ya. Makanya nggak benar-benar dia. Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Hati kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Ngontrol mulut orang tuh susah Bapak Ibu. Ya, mulut sendiri aja susah apalagi mulut orang lain. Jadi kalau Anda menggantungkan kondisi hati Anda kepada perilaku orang lain sampai seumur hidup, perasaanmu akan berantakan terus. Kondisi hatimu akan berantakan terus. Kalau kondisi hatimu berantakan terus, nanti yang keluar dari hatimu ini dalam bentuk perkataanmu juga akan berantakan terus. Makanya Bapak Ibu, poin pertama pembelajaran kita pada pagi hari ini sederhana. Kalau mau perkataan kita itu menjadi berkat dan menguatkan orang lain, dimulai dari apa? Jaga hati kita dulu. Makanya kalau hatimu lagi nggak tenang, hatimu lagi gelisah, hatimu lagi marah, kadang-kadang kita perlu mengambil waktu untuk menenangkan diri dulu loh Bapak Ibu. Ya. Termasuk dalam pelayanan. Bapak Ibu, orang Kristen bisa marah nggak sih? Oh kok kenceng banget jawabnya Bung ya? Kayaknya sering ya ketemu ya. Orang Kristen kok marah-marah? Lah emangnya kalau Kristen nggak boleh marah? Tuhan aja juga marah kok. Nah nanti kapan-kapan ya, saya kalau punya kesempatan saya jelaskan tentang marah Bapak Ibu ya. Kebetulan saya ini trainer kecerdasan emosi. Ya, saya suka gregetan kalau ada orang bilang gini, kamu habis ikut kelas apa? Kelas kecerdasan emosi. Oh, enggak marah lagi dong mulai sekarang. Ngawur itu. Enggak gitu ceritanya. Ya, Bapak Ibu, marah itu bukan sifat iblis loh. Karena ada orang bilang gini ya, kamu kok marah-marah sih? Marah itu sifat setan loh ya. Kamu kalau marah-marah berarti kamu anak setan gitu ya. Nah, itu agak kurang tepat juga Bapak Ibu ya. Nah, tapi marah itu memang adalah sebuah emosi yang agresif. Yang kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, itu bisa ditumpangi oleh iblis untuk menyakiti orang lain. Nah itu problemnya. Problemnya bukan di marahnya, problemnya adalah di menguasai marahnya. Makanya waktu Anda lagi marah di tengah pelayanan ya dulu saya juga backgroundnya pemain musik gitu ya. Jadi saya ngerti kalau latihan tuh kadang-kadang yang satu pengen kemana, yang satu pengen begini, yang satu pengen aliran ini. Nah waktu dulu saya di tim musik ya, saya juga merasa, duh ini orang egois banget sih, padahal bagus kalau dimasukin ke sini gitu. Kenapa sih marah gitu ya, kesel gitu ya. Nah kadang-kadang kita perlu mengambil waktu jeda sebentar, menenangkan diri. Supaya perkataan kita tuh benar. Karena kalau kita nggak kuasai diri, nanti kita bisa ngomongnya gini. Siap Pak Kapten, terus saja ya, kayak Kim Jong Un. Diktator memimpin kami ya, nggak mau menerima koreksi, masukan, nasihat ya. Nanti ngomongnya bisa ngaco, Bapak Ibu. Padahal Anda itu sebenarnya nggak gitu. Bapak Ibu, waktu orang marah dia tidak menjadi dirinya yang sebenarnya, bukan versi terbaiknya dia. Nantilah kapan-kapan kalau Anda belajar kecerdasan emosi ya, orang tuh waktu marahnya udah naik banget. Sampai mentok, teng. Nah yang bahaya tuh kalau udah teng, itu dia setara dengan reptil Bapak Ibu. Bener. Jadi dia udah gak kayak manusia lagi. Dia level berpikirnya tuh kayak cicak, kadal, buaya, dan teman-temannya. Makanya perkataannya tuh bisa, wah, not the best version of you. Nah jadi kembali lagi, poin pertama Bapak Ibu, menjaga hati sangat penting. Suami istri, udah tahu situasi memanas, perkataan udah mulai ngawur, apa yang harus dilakukan? Tenangkan diri dulu, ambil jeda dulu. Bukannya malah kurang ajar, tajam banget dia. Saya cari perkataan, balas lagi, balas lagi, balas lagi. Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena kondisi hatinya udah gak terkendali. Makanya mulutnya udah gak terkendali, Bapak Ibu. Orang tuh kalau bisa tenang, perkataan-perkataannya itu dipikirkan dengan jernih. Firman Tuhannya itu bisa clear, nongol banget. Makanya kenapa saya bilang tadi kondisi kayak reptil Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu kita marah sekali dan kondisinya kayak reptil, sekian ratus ayat firman Tuhan yang sudah Anda baca, itu hilang semua. Kenapa? Di otak kita pada waktu kita sudah kayak reptil, rasio atau akal budi kita itu shutdown kayak listrik mati.
semua isinya itu udah nggak ada semua. Dan itu butuh beberapa detik untuk nyala lagi. PLN nyalain itu butuh beberapa detik. Jegrek untuk nyala lagi. Nah beberapa detik itu Anda harus ambil jeda supaya dia nyala. Masalahnya Anda nggak mau ngambil jeda, Anda lanjutin terus. Kapan nyalanya Pak? Makanya firman Tuhan udah baca banyak, tetap nggak nongol juga kan Bapak Ibu? Ini namanya manajemen hati. Kapan-kapan ya? Kapan-kapan ya? Kapan-kapan Pak? Kapan-kapan pokoknya ya. Nanti kita akan belajar tentang emosi Bapak Ibu. Tapi di sini kita belajar begini, jaga hatimu. Jangan disubkon kepada siapapun. Itu hati yang punya Anda sendiri. Anda yang harus jaga. Anda bertanggung jawab, Anda berkewajiban untuk menjaga hati Anda. Gini, yang membuat kapal tenggelam bukan air. Yang membuat kapal tenggelam karena kemasukan air. Bapak Ibu. Air segitu banyak asal nggak masuk ke dalam kapal, kapal akan tetap baik-baik saja. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga air nggak masuk ke kapal? Anda pemilik kapalnya. Anda nggak bisa bilang gini, tolong dong semua orang di sini kalau ngomong yang benar. Nggak bisa Anda minta kayak gitu. Oh manusia macam-macam bentuknya. Coba lihat kiri kanan, 1, 2, 3, sama nggak sama Anda bentuknya? Kalau sama jangan-jangan Anda lihat cermin. Beda semua, cara ngomong, personality. Ada orang datang itu, hey bro, gimana bro, kabar lu, gini. Wah asal jeplak kalau orang Jawa bilang. Ada orang yang tipenya nggak ngomong. Beda-beda Bapak Ibu. Anda nggak bisa ngatur dunia ini berputarnya bagaimana. Yang bisa Anda lakukan apa? Jaga hatimu supaya sekalipun ada orang-orang yang bicaranya nggak benar, hatimu tetap akan baik-baik saja. Karena kamu menjaganya dengan segala kewaspadaan. Poin pertama, dapat Bapak Ibu poin pertama? Yes, jaga hatimu supaya perkataanmu bisa terkendali. Yang kedua sekarang, oke silakan dimunculkan. Tadi kan apa sumbernya? Hati kita harus dijaga. Sekarang kedua, tujuan perkataanmu itu untuk apa sih? Kenapa sih kita ngomong kayak gitu? Bapak Ibu, mau ngapain sih dengan perkataan-perkataan itu? Nah, saya nanya suami istri, kalau lagi konflik berantem, ngomongin berdua itu tujuannya supaya apa sih? Supaya masalahnya selesai, benar atau benar? Harusnya kan gitu ya. Kalau tujuannya supaya masalahnya selesai, harusnya Anda pikirin dong perkataan apa yang pas supaya masalah ini selesai. Kan gitu ya. Tapi kita seringkali tersesat di tengah jalan. Tadinya tujuannya biar masalahnya selesai, tapi di tengah jalan ganti tujuan. Supaya dia kapok berantem sama saya ya. Berani-beraninya dia ngomong kayak gitu. Dia nggak tahu dia berhadapan dengan siapa. Siapa saya? Dia aja lupa sama dirinya sendiri. Ya kan? Saking udah emosionalnya gitu kan. Tadinya pengen mencari jalan keluar awal diskusinya. Di tengah jalan belok ingin menghancurkan pasangannya, menaklukkan pasangannya, mengalahkan pasangannya. Bapak Ibu, suami istri saya beritahu. Orang yang Anda nikahi itu bukan musuh Anda. Dia itu sahabat terbaik Anda. Jadi waktu Anda konflik dan berantem, ingatlah di kepala terus menerus. Ini bukan musuh saya. Ini tuh sahabat terbaik saya. Jadi mesti gimana ya ngomongnya sama dia ya. Nah, tapi balik lagi poin 1. Kalau hati Anda nggak tenang gimana bisa mikir itu, betul nggak Bapak Ibu? Hati Anda harus tenang dulu supaya Anda bisa masuk ke poin kedua. Tujuannya tadi ngobrol ini apa sih? Nah, teman-teman yang pelayanan, kalau lagi meeting untuk pelayanan, ya meeting Natal, meeting apa dan sebagainya. Ingatlah untuk apa sih kita lakukan ini? Karena seringkali di tengah perdebatan yang mulai memanas, jangan Natal kok pakai merah hijau terus nanti tambah kuning kayak lampu lalu lintas ya. Bu ya sekali-kali pakai ungu, pakai biru apa segala macam. Perdebatan mulai memanas, seringkali kita sudah lupa tujuan kita. Tadi tuh mau ngomongin apa sih? Kok sekarang jadi pengen ngalahin pendapat dia? Ah, Bapak Ibu. Ayatnya bagus sekali, boleh kita baca Efesus 4:29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa tujuannya Bapak Ibu? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia Bapak Ibu. Ya. Pernah enggak Anda ketemu orang, ngobrol baru 5 menit, Anda enggak mendapat kasih karunia dari orang itu, Anda malah butuh kasih karunia menghadapi orang ini. Pernah ketemu? Ya. Baru 5 menit kita udah ngos-ngosan. Oh Tuhan lewatkanlah cawan ini daripadaku.
Ngomong sama 5 menit sama orang ini tuh energiku udah habis. Kesabaranku udah tipis gitu ya. Karena dia kalau ngomong tuh bener-bener gitu ya. Itu mah cabai rawit dimakan semua kayaknya. Nah Bapak Ibu, harusnya orang ketemu kita, ngobrol sama kita, beroleh kasih karunia. Itu tujuan kita loh Bapak Ibu ya. Itu tujuan kita. Makanya saya belum sempurna Bapak Ibu ya, saya dan istri saya itu masih terus belajar. Firman Tuhan itu kita harus terus belajar Bapak Ibu. Sekalipun pengkhotbah tidak lebih sempurna dari Anda yang duduk mendengarkan khotbah. Kita bersama-sama masih terus belajar Bapak Ibu. Sampai hari ini saya tuh masih terus mengingat-ingat, aku tadi ngomong gitu tuh orang dapat berkat atau orang dapat apa ya? Saya selalu berusaha untuk memikirkan itu terus-menerus Bapak Ibu. Karena lidah ini licin, basah terus Bapak Ibu lidah kita ini, licin. Ya, kadang-kadang kita nggak berasa keluar begitu aja, keluar gitu aja Bapak Ibu. Makanya usahakanlah sebisa mungkin orang berjumpa dengan kita, ngobrol, dia beroleh kasih karunia. Pernah nggak Anda ketemu satu orang, ngobrol 5 menit, kayak ada sesuatu yang diisi dalam hidup Anda. Anda pernah ketemu orang-orang kayak gini Bapak Ibu ya, ngobrol bentar, gimana kabarmu? Iya loh, aku gini. Kok kita berasa kayak ada sesuatu yang ditambahkan gitu loh Bapak Ibu ya. Nah itu beroleh kasih karunia. Ya, jangan sampai belum ngomong baru lihat wajahnya, Tuhan jauhkanlah. Ya, kayak doa Bapa kami itu loh ya, kiranya jauhkanlah dari pencobaan daripadaku gitu ya, yang kayak gini-gini. Belum ngomong dia baru lihat wajahnya, apalagi kalau udah ngomong Bapak Ibu ya, tumbang dalam roh kita ya. Nah Bapak Ibu ya, poin pelajaran kedua, apa sih tujuan dari perkataanmu? 1, sumbernya apa? Hati, hatinya mesti dijaga. 2, apa sih tujuannya? Kadang kita komentar, nyeletuk gitu ya, ada orang ya lagi rambutnya baru, komentar gitu ya. Pengen apa? Ya. Pengen make suasana fun juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan sampai make suasana fun buat kamu, nggak fun buat dia. Nah itu dia Bapak Ibu. Ayatnya, ini bagus banget nih, Amsal 10 ayat 11 Bapak Ibu. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Ini keren banget jangan sih Bapak Ibu ayatnya. Mulut kita itu sumber kehidupan. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang di luar sana yang gak mengenal Tuhan, mengucapkan sumpah serapah. Dunia ini sudah penuh dengan sampah verbal, Bapak Ibu. Saya gak tahu Anda itu familiar dengan media sosial gak sih? Kalau enggak, udah gak usah. Kalau Anda kerjaannya itu gak harus pakai media sosial, saya menyarankan gak usah install. Mengerikan Bapak Ibu penduduknya, namanya netizen. Mengerikan netizen itu Bapak Ibu. Terutama negara yang namanya TikTok. Mengerikan sekali itu netizennya. Ya. Saya baru masuk TikTok sebulan aja Bapak Ibu, muntah darah saya. Ya, amsyong. Ya. Baru posting 1. Itu yang komen Bapak, dan orang Kristen loh Bapak Ibu yang mengerikannya itu. Orang Kristen. Komentarnya tuh bisa menghina, menjelekkan, merendahkan, merusak rasa berharga dan sebagainya. Pakai ayat Alkitab lagi. Waduh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Sudah ingat terus, hafalkan ayat ini. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Orang kalau ketemu saya harusnya berjumpa dengan kehidupan. Siapa kehidupannya? Bukan saya. Kehidupannya adalah Kristus. Karena Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang kalau ngobrol sama kita, dia bisa berjumpa dengan kehidupan yang namanya Yesus Kristus. Karena perkataan kita. Coba renungkan deh Bapak Ibu. Ayat ini, pemikiran ini. Kita udah sering banget dengar khotbah-khotbah kayak gini. Tapi praktek kita setiap hari itu loh. Apakah kita benar-benar concern ya? Bapak Ibu, dunia ini begitu kering dan mati. Saya tahun 2020 buka konseling untuk pernikahan. Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu kondisi pernikahan hari-hari ini, jadilah konselor pernikahan. Cerita-cerita yang Anda baca itu belum apa-apa. Film drakor itu belum apa-apa. Begitu saya jadi konselor, orang ceritain kasus-kasusnya. Dan pernikahan Kristen loh Bapak Ibu, banyak sekali pernikahan Kristen loh. Mengerikan Bapak Ibu. Dunia ini sudah mati, membutuhkan siraman kehidupan. Kalau kita ngomongnya juga masih gak benar lagi, mau diapain lagi dunia ini Bapak Ibu?
seperti tanah yang kering karena di rumahnya oleh pasangannya dia nggak dihargai, di tempat kerjanya dibully, diremehkan, di sekolah nggak dianggap sama teman-teman sekolahnya. Jangan sampai masuk gereja di tempat pelayanan, sama mendapat perkataan-perkataan yang mematikan lagi. Bapak Ibu, saya berharap kita gereja menjadi tempat di mana orang berjumpa dengan kehidupan. Salah satunya lewat apa? Perkataan kita. Kita begitu terbiasa untuk mengkoreksi orang, tapi berat sekali untuk mengapresiasi orang. Begitu terbiasa untuk komplain, tapi begitu berat sekali untuk mendoakan orang, Bapak Ibu. Makanya yuk mulai biasakan yuk kebiasaan berkata-kata yang baik. Terakhir, puji Tuhan, udah terakhir Bapak Ibu ya. Haleluya loh, gak ada yang tidur loh, saya lihat dari tadi ya. Anda semangat sekali ya, mata melotot semua ya, puji Tuhan sekali. Poin ketiga, apakah ada isi di perkataanmu? Isi ini isinya apa sih Pak? Maksudnya Pak, apakah pengetahuan yang wah luar biasa? Bukan, nah ayatnya, mari kita baca ayatnya Bapak Ibu ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh. Bukan cuma ada, tapi penuh. Penuh dengan apa? Kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sehingga kamu tahu bagaimana harus meresponi orang lain. Karena hatimu sudah penuh dengan kasih Tuhan, maka kamu juga penuh perkataanmu dengan kasih Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah hari-hari ini Bapak Ibu. Praktek ini tidak mudah. Tapi kita perlu terus mengusahakannya. Kenapa? Karena ini jawaban untuk dunia. Yaitu apa? Kasih. Salah satunya perkataan yang penuh kasih. Bapak Ibu, Anda yang sudah menikah, dulu waktu awal-awal pacaran, setiap kali ketemu kan perkataannya penuh cinta ya. Wah lagi jalan gitu ya, gak sengaja kesenggol pasangannya dikit, deng gitu. Kamu gak apa-apa sayang, kamu gak apa-apa sayang gitu kan ya. Begitu udah 15 tahun menikah, kesenggol, apain sih kamu nyenggol-nyenggol gitu ya. Malah diomelin gitu ya. Nah seringkali kita itu Bapak Ibu ya berjalannya dengan waktu dalam pernikahan. Perkataan-perkataan kita itu udah hambar sama pasangan. Saya menikah baru 17 tahun, belum lama lah Bapak Ibu. Ada pasti di sini yang udah puluhan tahun. Tapi saya aja 17 tahun udah nyadar loh. Iya ya, kok aku dulu itu bisa perkataan-perkataannya itu lembut gitu ya, bisa ini. Kok sekarang aku gampang marah, aku gampang hal-hal yang biasa aja kayak kok bisa gitu. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya bertobat, saya berdoa Tuhan tolong saya. Supaya saya bisa memenuhi perkataan saya kepada si istri saya, itu penuh kasih. Ini sebuah perjuangan yang kita harus usahakan. Nah, ini 3 poin dari khotbah saya. Sudah selesai Pak? Udah, cepetan makanya Bapak Ibu ya.